Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, pernahkah kita merasa takut yang diiringi dengan debar jantung yang kuat? Atau pernahkah kita merasa takut diiringi dengan keringat dingin? Atau kita merasa cemas, sangat cemas, yang diiringi dengan sesak nafas atau dengan ketegangan otot di sekitar pundak, leher sampai pusing di kepala. Atau pernahkah kita di puncak kesedihan kita mengalami tremor? Nah, itu menunjukkan betapa ada hubungan antara kondisi kejiwaan dengan gejala fisik. Ya, ada hubungan antara kondisi kejiwaan, pikiran, mental, emosional dengan gejala fisik. Nah, itu disebut dengan psikosomatik. Ya, itu disebut dengan psikosomatik. Nah, saudara-saudaraku, psikosomatik ini banyak sekali diderita oleh orang-orang yang berada di era industrialisasi. Ya, orang-orang yang berada di era teknologi informasi, di era digitalisasi. Ya, di era teknologi intinya. Ya, di era di mana orang mengalami persaingan yang ketat. Ya, di mana orang berpacu dengan waktu. Di mana orang sibuk dengan kehidupannya untuk mencapai tujuannya, mencapai targetnya. Dan kemudian jika target itu tidak tercapai, tujuan itu tidak tercapai, maka cemas, maka takut. Ya. Dan kecemasan itu, kekhawatiran itu yang mengakibatkan psikosomatik itu juga disebabkan oleh faktor bertambahnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan. Di Jerman misalnya, saat angka pengangguran bertambah, maka penderita psikosomatik ini bertambah. Di Indonesia juga ada ribuan orang yang mengalami penyakit jiwa akibat masalah hidup, akibat pengangguran, akibat ekonomi, ya. Dan salah satu penyakit jiwa itu adalah psikosomatik, ya, psikosomatik. Sekali lagi, psikosomatik itu adalah kondisi kejiwaan, kondisi mental, ya, yang terhubung dengan gejala fisik, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, untuk psikosomatik yang akut pastinya harus ke dokter. Ya, minum obat dokter sesuai dengan anjuran dokter. Nah, tapi juga baik yang akut ataupun yang ringan itu harus punya optimisme. Ya, kita harus punya optimisme, punya semangat. Ingat, bahagia itu adalah pilihan hidup kita. Bahagia itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Kalau kita ingin bahagia, maka tentukan sikap menjadi orang yang berbahagia. Tentukan langkah-langkah menjadi orang yang berbahagia. Nah, saudaraku, ada beberapa langkah untuk saudara-saudara yang mengalami psikosomatik ini. Langkah yang pertama itu tidak bisa tidak, itu adalah langkah yang utama, ibadah. Ya, adalah as-shalah. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, salat itu dahsyat, saudara-saudaraku. Ya, terutama kita bisa minta di saat sujud-sujud terakhir kita. Minta dikuatkan oleh Allah, minta diberi ketenangan oleh Allah. Ya. Nah, yang kedua adalah mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang di akhir ayatnya itu disebutkan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Nah, artinya adalah Allah tahu bahwa manusia itu akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Manusia akan mengalami kecemasan. Maka Allah berikan formulasi bagaimana caranya agar kita terhindar dari rasa takut dan rasa sedih. Kalau kembali kepada Al-Quran, ya, di antaranya yang disebut oleh Al-Quran ya dengan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah tentunya. Keimanan kita kepada Allah. Ya.
Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena pikiran kita. Ya, jangan takut dengan sesuatu yang belum pasti terjadi. Dan tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Ya, tidak akan terjadi yang kita khawatirkan dengan pikiran itu kalau Allah tidak izinkan. Ya, segala sesuatu ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan khawatirkan kehidupan kita. Ya. Kemudian saudara-saudaraku, setelah iman, keyakinan kita kepada Allah dengan sholat. Ya, dengan sholat. Ya. Kemudian dengan amal soleh. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saya selalu menyampaikan ada hubungan antara kebaikan dengan kebahagiaan. Ya, pasti ada hubungan. Coba ketika saudara sedekah, setelah sedekah apa yang saudara rasakan? Ketika saudara menolong orang lain, setelah menolong orang lain apa yang saudara rasakan? Ketika Anda berbagi, setelah berbagi apa yang Anda rasakan? Nah, semua kita selalu merasakan kebahagiaan. Artinya kebaikan itu akan melahirkan kebahagiaan. Nah, tentu termasuk di dalamnya berinfak. Ya, menginfakkan harta kita. Maka saya yakin orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mendirikan sholat, menginfakkan harta, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Ya, pelajari ayat-ayat Al-Quran, tadabburkan. Ya, kemudian zikir. Ya, kita tahu bahwa zikir itu juga menenteramkan hati. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama-nama itu. Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir menenteramkan hati. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ya, itu anjuran Al-Qur'an kepada kita untuk dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih. Nah, kemudian luangkan waktu untuk relaksasi. Cari tempat yang tenang untuk relaksasi. Dan usahakan dalam sehari itu ada 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari relaksasi. Ya, menenteramkan hati kita, mengeluarkan sampah-sampah negatif kejiwaan kita. Ya, diiringi dengan afirmasi, aku bahagia, aku tenang, aku damai ya Allah, dengan semua kebaikan yang kau berikan kepadaku. Aku bisa melalui kesulitan hidup ini atas kehendak-Mu ya Allah. Engkau maha kuat ya Allah. Aku hebat ya Allah. Aku mampu keluar dari keadaan ini ya Allah, atas izin-Mu ya Allah. Afirmasikan kalimat-kalimat positif. Ya, tanamkan dia ke dalam hati kita sampai dia membangun energi, menyemangati kita. Ada orang-orang tertentu mengunjungi gunung karena dia suka dengan gunung dan pemandangan. Ada orang-orang tertentu mengunjungi lautan. Ada orang-orang tertentu mengunjungi sungai. Ya, membuat dia tenang dan bahagia. Nah, yang tidak kalah penting adalah membayangi hal-hal yang terindah yang pernah kita lalui. Ya, membayangi hal-hal terindah yang pernah kita lalui setiap waktu. Nah, orang-orang tertentu membayangi momen umroh, momen haji, momen Mina, momen persaudaraan ketika berhaji. Ya, ada juga yang membayangi momen pernikahan. Ada juga yang membayangi momen saat liburan. Bayangkan hal-hal indah yang pernah kita alami. Dan kemudian berpikir positif, agar berperasaan positif. Berpikir positif terhadap diri kita, berpikir positif terhadap keadaan kita. Berprasangka baik kepada Allah, bahwa masalah yang kita terima itu adalah cara cinta, cara Allah menyintai kita, cara Allah mendewasakan kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian saudaraku, cari teman yang bisa menginspirasi kita. Cari teman yang kalimat-kalimatnya baik, yang kalimat-kalimatnya memotivasi kita, yang kalimat-kalimatnya berbobot, yang kalimat-kalimatnya menguatkan kita. Karena itu bahasa Al-Quran, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan baligha. Ya, kalimat-kalimat yang bisa memotivasi hidup kita. Jangan berteman dengan orang-orang yang memiliki energi negatif, saudara-saudaraku. Yang membuat kita semakin terpuruk, orang yang suka mematahkan semangat kita, orang yang suka merendahkan kita.
orang yang selalu membuli kita, orang yang tidak menghargai kita. Pokoknya jangan berteman dengan orang yang memiliki energi negatif, yang justru menambah kita dalam keadaan terpuruk di saat mengalami psikosomatik. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah, percayalah, kalau kita hidup di area yang positif, ya, dengan pikiran positif, dengan perasaan positif, maka pertama saya yakin kita tidak akan terpapar penyakit psikosomatik. Yang kedua, orang-orang yang sudah terpapar dengan penyakit psikosomatik ini mampu keluar dengan cepat dari area itu. Dan dia akan kembali recovery, dan dia akan merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Dan itu harus diikhtiarkan. Ya, harus diikhtiarkan. Semoga Allah meridai kita. Semoga kita sehat lahir batin, jiwa raga kita. Ya, berpikir positif, berperasaan positif, hidup dalam keadaan positif. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.